أنفسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ini salah satu syarat transaksi ekonomi dalam perdagangan Islam adalah adanya saling rela antara kedua belah pihak. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ini terkandung kata antaradin, saling rela. Penjelasan hukumnya kaidah antaradin yang nantinya implementasinya dalam transaksi ekonomi di kontemporer yang berlandaskan transaksi ekonomi faktual didominasi dan sikap saling rela. Di sini hubungannya dengan perbankan syariah itu dimana ketika terjadi transaksi itu harus ada kata saling rela antara kedua belah pihak sehingga transaksi itu bisa dilakukan, tidak ada sesuatu yang menjanggal karena kedua belah pihak sudah rela. Nah, inilah hubungan antara perbankan syariah dengan Quran surah An-Nisa ayat 29. Tafsir dari Quran surah An-Nisa ini ayat 29 yaitu ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam antara lain, agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu-gugat. Yang kedua, hak milik pribadi jika memenuhi nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lain untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya. Yang ketiga, sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukan dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang-orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya itu. Selanjutnya, Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud adalah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh sesuai dengan hukum qisas. Dilarang membunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukan adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Kemudian ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain atau bunuh itu diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat.